Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang transpirasi pada tanaman. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2 terjadi di siang hari saat panas melalui stomata dan lentisel. Perbedaan transpirasi dengan evaporasi. Transpirasi proses fisiologis atau fisika yang termodifikasi, sedangkan evaporasi proses fisika murni. Transpirasi diatur bukaan stomata. Evaporasi tidak diatur bukaan stomata. Transpirasi diatur beberapa macam tekanan, sedangkan evaporasi tidak diatur oleh tekanan. Transpirasi terjadi di jaringan hidup. Evaporasi tidak terbatas pada jaringan hidup. Transpirasi permukaan sel basah. Evaporasi permukaan yang menjalankannya menjadi kering. Lubang stomata tersebut yang dapat mengatur lajunya transpirasi. Perbedaan transpirasi dengan gutasi. Transpirasi terjadi pada siang hari, sedangkan gutasi terjadi pada malam hari. Transpirasi airnya yang hilang berbentuk uap air, sedangkan gutasi air yang terkeluar berbentuk cair. Transpirasi yang dilepaskan uap air murni. Gutasi cairan mengandung solute seperti gula dan garam. Transpirasi terjadi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel, sedangkan gutasi melewati hidatoda. Transpirasi terkendali oleh bukaan stomata, sedangkan gutasi tidak terkendali oleh bukaan stomata. Besarnya air yang tertranspirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Misal, tanaman jagung dari 100% air yang diserap 0,09% untuk menyusun tubuh, 0,01% untuk bereaksi, dan 98,9% untuk ditranspirasikan. Dampak negatif transpirasi. Transpirasi dapat membahayakan tanaman jika lengah tanah terbatas. Penyerapan air tidak mampu mengimbangi laju transpirasi. Sel menurun, tanaman layu permanen, mati, dan hasil tanaman menurun. Sering terjadi di daerah kering. Perlu irigasi, meningkatkan lengas tanah pada kisaran layu tetap kapasitas lapangan. Peranan transpirasi. Transpirasi berperan sebagai pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Penyerapan dan pengangkutan air hara. Pengangkutan asimilat. Membuang kelebihan air. Pengaturan bukaan stomata. Mempertahankan suhu daun. Macam transpirasi itu stomater 80-90% total transpirasi. Kutikuler 20% total transpirasi. Lentikuler 0,1% total transpirasi. Mekanisme bukaan stomata terbagi menjadi beberapa teori. Pertama, teori perubahan pati menjadi gula.
teori pengangkutan proton K+, bukaan stomata pada tanaman sekulen. Teori perubahan pati menjadi gula. Siang hari terjadi fotosintesis, CO2 diserap. Kandungannya dalam ruang antar sel menurun. pH naik menjadi 7. Pati dalam sel penjaga terhidrolisis menjadi gula. Sel penjaga turun. Endoosmosis di sel penjaga. Endoosmosis di sel penjaga naik. Dinding sel penjaga tertekan ke arah luar. Stomata terbuka. Teori pengangkutan proton K+ terjadi pada siang hari. Saat fotosintesis di sel penjaga terbentuk zat antara fotosintesis yaitu asam malat. Kemudian dipecah menjadi H+ dan ion malat. H+ keluar dari sel penjaga. Kedudukannya digantikan K+. Terjadi ikatan K+ dengan ion malat membentuk kalium malat. Kalium malat masuk ke vakuola sel penjaga dan menurunkan. Terjadi endoosmosis ke dalam sel penjaga. Sel penjaga naik, turgor, dinding sel dari sel penjaga tertekan ke arah luar, stomata membuka. Bukaan stomata pada tanaman CAM. Tanaman Syam membuka stomatanya malam hari. Pada malam hari terjadi respirasi tidak sempurna dan KH diubah menjadi asam malat. Dari respirasi tersebut, CO2 tidak dilepaskan, tetap diikat. pH tetap tinggi menjadi 7. Pati dalam sel penjaga dihidrolisis menjadi gula. Terjadi endoosmosis. Sel penjaga naik. Turgor, dinding sel penjaga tertekan ke arah luar dan stomata membuka. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Faktor lingkungan yaitu kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air tanah, debu. Faktor tanaman. Yang pertama itu stomata. Jumlah persatuan luas, letak stomata atau permukaan bawah atau atas daun, timbul atau tenggelam. Waktu bukaan stomata. Yang kedua yaitu daun. Berbulu atau tidak. Warna daun atau kandungan klorofil daun. Posisinya menghadap matahari secara langsung atau tidak. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dodi Saputra. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.